Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat petang bagi kita semua, salam sejahtera. Nama saya Ruth Elizabeth Marang Putri, saya mahasiswi Fakultas Hukum Tarumanegara. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya melakukan tugas mata kuliah Hukum Pidana untuk Bapak Heri Firmansyah selaku dosen Hukum Pidana di Universitas Tarumanegara. Baik Bapak Ibu semua dan saudara-saudara sekalian, bersama saya sudah hadir dua narasumber sebagai penegak hukum, yakni jaksa yang telah menangani perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah, di mana kedua narasumber tersebut sejak tahun 2015 sudah menangani perkara Karhutlah yang terdiri dari 9 perkara korporasi dan pelaku fungsional badan usaha. Baik, kita langsung menyapa saja ya narasumber kita pada malam hari ini. Halo Pak Syafril dan Pak Surwandi, bagaimana kabarnya Pak? Baik ya Pak? Baik ya? Oke. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di video kali ini. Alasan saya untuk mengambil topik Karhutlah ini karena kejahatan ini saya lihat-lihat itu menjadi topik yang sempat booming ya Pak pada waktu-waktu lalu, karena dampaknya itu bukan hanya untuk negara kita saja, tetapi bagi negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Dan ini menjadi pertimbangan juga bagi mereka, Pak, karena dianggap merugikan bagi negara mereka. Baik, Bapak, saya akan menanyakan beberapa hal terkait penanganan perkara Karhutlah, di mana di tempat tugasnya Bapak sekarang ini, yakni di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau. Baik, Bapak, terkait tindak pidana Karhutlah di wilayah Provinsi Riau, sebenarnya apa itu Karhutlah, bagaimana penanganan perkaranya, dan bagaimana pembuktiannya, khususnya terkait pembuktian kesengajaan oleh pelaku. Kebakaran hutan dan lahan yang ada di Riau ini, penyidikannya dilakukan oleh Polda Riau dengan sangkaan pasal 98 Undang-Undang 32 tahun 2009 Undang-Undang UPPLH dan pasal 99 Undang-Undang UPPLH tersebut, termasuk juga disangkakan terhadap pasal 109. Modus operandi atau bentuk pembuktian kami penuntut umum terhadap pembuktian unsur sengaja terhadap pelaku pembakaran lahan di Riau ini, kita memakai teori kesengajaan berinsaf kemungkinan atau dolus eventualis. Cara membuktikannya adalah bahwa pihak perusahaan dalam hal ini pendekatannya sudah berdasarkan pendapat Remelin, itu berdasarkan ahli juga disebut, yaitu adalah dengan pendekatan accept dan power. Maksudnya adalah itu dia mempunyai kebijakan kekuasaan untuk menyediakan segala prasarana terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Nah, dia punya power, dia punya kekuasaan untuk menyediakan itu. Nah, sandarannya apa? Sandarannya kepada PP 4 tahun 2001. Dia dipergunakannya, kemudian dia tidak menyediakan berdasarkan PP 4 2001 pasal 13 sampai dengan pasal 18. Tetapi dengan dia tidak menggunakan kekuasaannya ini, dia menerima, accept terhadap hal itu. Dia menerima dan menerima dengan harapan bahwa dia dengan tidak mengeluarkan kos untuk penyediaan sarana-prasarana tadi, maka seharusnya keluarkan dana, tetapi dia tidak keluarkan dana sehingga dia mendapatkan keuntungan atas hal itu. Di samping itu, bahwa dia sebelum terjadi kebakaran, tentu dia sudah melakukan early warning system dan early detection system. Dia sudah harus terkoneksi kepada beberapa satelit yang memantau titik panas tadi, supaya tidak berkembang menjadi titik api. Nah, ketika dia tidak melaksanakan ini, sementara dia tahu dalam keadaan situasi panas yang kemarau panjang dan lahan arealnya merupakan lahan rawan kebakaran, maka dia apa boleh buat? Teori apa boleh buat? Sebagai terjemahan dari dolus eventualis tadi, dia berkuasa, tidak dilaksanakannya, dia menerima kekurangan itu, sehingga ketika dia mengalami lahannya terdeteksi ada titik panas yang kemudian berkembang menjadi titik api, dia tidak siap untuk menanggulanginya. Nah, dia cenderung untuk membiarkan. Sehingga dengan dasar pendapat teori dolus eventualis yang kemudian digenapkan oleh pendapat ahli kebakaran hutan dan lahan, maka dapatlah kita simpulkan bahwa kebakaran yang terjadi di lahan areal
usaha tersebut dilakukan secara sengaja dengan sistematis. Nah, barulah kita bisa simpulkan seperti itu. Nah, ahli ini tidak berdiri sendiri dia. Ahli ini kemudian dia akan didukung dengan ahli kerusakan fungsi lingkungan hidup. Nah, dari hasil pengamatan ahli kerusakan fungsi lingkungan hidup, maka telah terpenuhi unsur telah terlampaunya kerusakan fungsi lingkungan hidup, maka telah terpenuhilah unsur pasal 98 yang dilakukan secara sengaja tadi. Itu pembuktian unsur dengan secara sengaja. Nah, untuk sementara itu dulu, Ica. Mungkin Ica ada pertanyaan lain dari apa yang saya sampaikan tadi? Baik, menarik sekali ya Bapak tadi sudah menerangkan tentang terkait tindakan kesengajaan. Bagaimana kalau misalnya si pelakunya itu tidak sengaja, Pak, atau yang biasa kita sebut dengan delik culpa? Menurut pandangan Bapak bagaimana, Pak? Delik culpa penekanannya adalah berbeda pada delik sengaja yang pendekatan memakai teori kesengajaan berdasarkan kemungkinan atau dolus eventualis tadi. Kalau di dolus eventualis tadi bahwa dia ditekankan kepada dia mempunyai kekuasaan tapi kekuasaan tidak dilaksanakan, tapi dia menerima kekurangan itu, sehingga dia dapat membayangkan dengan kekurangan itu jika terjadi akibat, maka akibat itu tidak terkendali. Nah, berbeda dengan delik culpa. Delik culpa ini dia sudah berupaya untuk menyempurnakan. Ada upaya menyempurnakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penanggulangan dari ancaman bahaya kebakaran. Tetapi setelah dia sempurnakan ini, terjadi juga dia sudah menyempurnakan, tapi dia masih bisa membayangkan bahwa jika terjadi kebakaran, maka dengan keadaan yang sudah disempurnakan tadi, maka juga tidak tertanggulangi. Dia sudah dapat membayangkan ini. Nah, ketika ini terjadi dengan alat-alat yang sudah dimaksimalkannya tadi, ketika terjadi kebakaran, yang bersangkutan mempergunakan alatnya juga tidak maksimal, sehingga kebakaran itu terjadi kemudian secara masif lagi. Karena dia sudah bisa membayangkan ini dengan dia sudah berupaya, tetapi juga terjadi. Sementara kejadian ini juga terjadi akibat kebakaran, maka kebakaran itu tidak diinginkan bagi dia, tetapi terjadi juga, sehingga dia tidak dapat menanggulanginya dengan keadaan alat-alat yang sudah disediakan secara berupaya maksimal itu. Baik Pak, terkait yang tadi Bapak jelaskan, menurut Bapak itu kealpaannya masuk ke kategori yang mana ya Pak? Apakah dia secara sadar atau tidak sadar Pak? Atas pertanyaan tadi, inti poinnya dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berupaya untuk memenuhi, tetapi dia sudah dapat membayangkan. Kemudian jika terjadi upaya sudah ada, tetapi juga terjadi dan juga tidak maksimal upaya untuk penanggulangan bahaya kebakarannya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin bertanya lagi nih Pak, terkait tindak pidana seksual tersebut. Bagaimana sih Pak kita bisa menentukan siapa pelakunya atau dadarnya? Atau mungkin bagaimana jaksa bisa yakin kalau dia tuh bisa jadi pelakunya Pak? Oke, baik, saya jawab di sini ya. Terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan ini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi di situ terhadap pelaku ini dititik beratkan atau dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana di sana. Pertanggungjawaban pidana terhadap kebakaran lahan hutan ini sesuai dengan pasal dari Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut, yaitu dalam hal pasal 116 itu menyebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap tindak pidana kebakaran lahan dan hutan ini adalah bisa dikenakan juga terhadap badan usaha atau korporasi. Kemudian apabila tindak pidana itu dilakukan oleh untuk dan atas nama badan usaha,
maka orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut juga dapat dijadikan sebagai tanggung jawab pidana atau disebut juga sebagai pelaku. Mungkin cukup sekian menjadi saya nanti. Baik, mungkin saya lengkapi bahwa pasal 116 Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup tadi itu mengatur pertanggungjawaban pidana jika pelakunya badan usaha adalah korporasi. Nah, korporasi ini adalah benda mati. Artinya yang bersangkutan harus diwakilkan oleh pengurus dari badan usaha itu sendiri. Untuk mengetahui siapa pengurusnya adalah kita lihat akta pendirian perusahaan tersebut yang terakhir. Akta terakhir pada sebelum, saat, dan setelah tindak pidana kebakaran terjadi. Nah, siapa yang bertanggung jawab itu bisa dimintakan direktur utama, atau sekalian komisarisnya. Inti pokoknya adalah di akta perubahan terakhir pada waktu tindak pidana terjadi itu kata kuncinya adalah siapa dari pengurus badan usaha, mulai dari komisaris, direksi yang mendapat kuasa untuk bertindak mewakili badan usaha di luar dan di dalam pengadilan. Nah, dalam akta pendirian usaha itu, perubahan ketika tindak pidana itu disebutkan siapa. Dia menyebutkan jabatan. Jabatan yang disebutkan di situ adalah misalnya direktur utama. Maka kita padankan ketika itu berdasarkan akta perubahan terakhir ketika tindak pidana terjadi siapa direktur utamanya. Nah, dialah yang bertindak untuk mewakili badan usaha keluar dan ke dalam pengadilan. Nah, perlu saya jelaskan bahwa terhadap orang yang bertindak mewakili badan usaha keluar dan ke dalam tadi, dia bukan terdakwa dalam perkara ini. Dia hanya menjelaskan fakta bahwa telah terjadi tindak pidana di lahan arealnya. Dan menjadi pelaku tindak pidana tetap korporasi. Sehingganya yang dapat dijatuhkan pidana di sini tetap korporasi, bukan orang yang mewakili. Terhadap badan usaha yang dimintai pertanggungjawaban ini, maka dia tidak bisa dikenakan pidana badan. Dia hanya dapat dikenakan pidana denda dan atau pergantian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan tadi. Terus ditambah dengan pidana tambahan. Pidana tambahan bisa penutupan usaha, bisa dalam hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 119. Itu untuk yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 119 huruf A badan usaha. Jika ada dapat dibuktikan dalam kebakaran itu sebagai pemberi perintah terjadinya tidak pidana itu, maka pengurus pada level jajaran direksi di bawah seperti manajer atau general manager juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana secara fungsional. Nah, berbeda halnya dengan badan usaha tadi, untuk pelaku tindak pidana yang dimintakan pertanggungjawabannya secara fungsional, maka kepada dia hukumannya adalah hukuman badan ditambah dengan denda. Dan dia tidak dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan pasal 119. Itulah yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai leger. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya dari Bapak terkait dengan dolus eventualis dan kealpaan yang disengaja, kemudian terkait dader, serta terkait kulpa dalam penanganan perkara tindak pidana karhutla ini, Pak. Kepada Bapak narasumber, kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan tenaga yang Bapak luangkan untuk menjadi narasumber di kesempatan kali ini. Semoga kiranya kebaikan Bapak dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua dan rekan-rekan sekalian, semoga video ini bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan kita khususnya terkait dengan penanganan tindak pidana karhutla. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.